Halo, selamat gabung. Sekali lagi, kalau ada yang ingin diceritakan, ada yang mau disampaikan, ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Amal Wahdi SNR. Perut kembung, udah coba tidur malahan baru sekitar 5 menit. Malahan kaget getar gitu. Perut kembung artinya gas di lambungnya tinggi ya. Apakah Amal Wahdi sudah minum obat lambungnya tadi? Kalian sendiri lagi pada ngapain? Kenapa belum tidur? Bukankah tidur itu kurang tidur akan menyebabkan kecemasannya tinggi? Ayo. Sudah bang, saya baru kena asam lambung baru seminggu bang. Sensasi setiap hari berbeda-beda bang. Ya pasti ya. Makanya asam lambung itu kan pasti, itulah asam lambung yang dikatakan memiliki yang namanya 1001 macam sensasi. Yang terpenting sabar. Jadi untuk Amal Wahdi, jangan pernah putus minum obatnya ya. 30 menit sebelum makan ya, 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan. Nah, Amal Wahdi juga harus mengatur pola makannya dengan baik gitu. Jadi makan sedikit saja namun lebih rutin gitu ya. Lebih banyak, lebih rutin lah waktu makannya gitu. Nah, di selang-selang waktu kalau misalnya kalian tuh males nih ya, malas untuk makan yang berat, teman-teman boleh coba makanan yang seperti cemilan, baik itu roti, kemudian intinya yang mau wafer atau apapun, yang penting perut jangan dibiarin kosong ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengatur pola pikir kita dengan baik ya. Jangan lagi ketika ada sensasi kita masih searching juga di Google gitu kan. Padahal sudah pernah diperiksakan oleh dokter dan hasil diagnosanya jelas, kita masih suka tuh kepo, searching Google. Dan akhirnya apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca, dan apa yang pernah kita dengar tentang hal-hal yang negatif, itu akan menjadi trigger buat kita ya. Kita akan ke-trigger dengan itu gitu. Makanya langkah baiknya untuk dihindarin. Jangan dengarkan apa yang tidak seharusnya kuping kita dengar. Jangan melihat apa yang seharusnya tidak kita lihat. Jangan memikirkan segala sesuatu yang tidak seharusnya kita pikirkan. Insya Allah keluhan demi keluhan akan semakin membaik. Ya, kita percaya saja dengan hasil diagnosa dokternya. Oke? Apalagi nih? Sudah bang, saya baru ini data dia. Mau tidur, nggak bisa tidur bang. Coba Amal Wahdi relaksasi, ya, relaksasi. Kemudian atur nafasnya, fokuskan kepada pernafasan. Inhale, exhale-nya itu ya. Pelan-pelan. Kemudian pikirkan sesuatu hal apa yang ingin kita lakukan tapi dalam bentuk hal positif. Ketika pikiran kita muncul yang negatif-negatif ya, yang hanya bakalan mengganggu pikiran kita, alangkah baiknya hempaskan ya. Abaikan. Ketika dia muncul, pikirkan lagi hal apa yang bakal kita lakukan yang bisa membuat kita tuh ngerasa senang untuk esok dan kemudian ya. Jangan selalu was-was, jangan selalu dikhawatirkan gitu ya. Karena segala sesuatu yang kita khawatirkan tuh hanya 1% yang akan terjadi. Jadi untuk apa?
kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum nyata gitu ya. Bener gak? Jadi lebih bagus belajarlah hidup di saat ini. Tetaplah hidup di kondisi saat ini. Jangan pikirkan apa yang akan terjadi besok dan apa yang akan terjadi ke depan. Itu cara menikmati hidup ya. Bang merasa diteror gak sama seseorang? Kalau dulu, kalau merasa diteror sih saya, tunggu ya, kesemutan. Kalau merasa diteror sih sebenarnya gak pernah ya. Yang paling saya takutkan dulu itu adalah takut sakit berat dan yang bisa menyebabkan kematian. Kemudian takut mati mendadak. Itu yang saya paling takutkan dulu. Jadi ketika saya beraktivitas di luar, itu sering tuh muncul pikiran-pikiran yang membuat saya tuh jadi takut. Akhirnya panik, balik ke rumah, pulang atau cari. Setiap saya bawa kendaraan tuh selalu yang saya lihat di pinggir kanan kiri itu IGD, rumah sakit atau praktek dokter. Nah, kalau teman-teman sama seperti saya, udah deh, mending teman-teman tuh tonton video saya, lakukan apa yang saya sampaikan dengan disiplin ya. Itu akan membantu. Dan saya bisa merasa lebih better melakukan itu gitu. Meninggalkan apa yang seharusnya saya tinggalkan, melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Itu akan merubah semuanya. Gua selama kena penyakit aslam, hidup gua berasa gak tenang. Bukan aslamnya, tapi pikirannya, kecemasannya yang bikin itu ya. Bukan asam lambungnya. Oke? Ingat, kembali lagi saya bilang, sensasi asam lambung itu membuat kita serba gak nyaman loh. Ya, serba gak nyaman. Dan rasa ketidaknyamanan ini membuat yang namanya rasa cemas itu muncul. Cemas, khawatir ya. Nah, ketika rasa cemas yang terus kita pelihara, apalagi ditambah dengan melihat yang namanya googling, ya Google dan segala macamnya, itulah yang akan memperparah kondisi kita, ya. Jadi sebenarnya asam lambung ini kalau pikiran kita baik, dia akan terbantu itu dengan kita konsumsi obat, dia akan terbantu. Tapi ketika kita konsumsi obat, kita nggak mampu mengendalikan kecemasan kita atau stres kita itu tadi, sia-sia obatnya. Kenapa? Karena tidak ada dimanapun obat lambung itu menyembuhkan, nggak ada ceritanya. Semua obat lambung yang ada seperti omeprazol, ranitidin, lansoprazol atau omeprazol, kemudian sukralfat, itu semua sifatnya hanya untuk menetralisir lambung dan menurunkan tingkat asam. Gak ada yang menyembuhkan asam lambung. Karena apa? Asam lambung itu memang tempatnya di lambung kita, gitu loh. Dan kita mengharapkan sembuh dari asam lambung. Gimana kalau lambung kita gak punya asam? Bener gak? Makanan yang kita makan, gimana cara lambung kita bekerja menghancurkan makanan? Itu. Tapi ketika asam yang normal, yang tidak sampai naik ke kerongkongan, itu biasa gitu. Ya, memang begitu. Tapi ketika dia berlebihan, kemudian sampai ada yang naik ya, atau yang kita kenal biasa GERD, itu yang jadi masalah. Kenapa? Gas itu naik dan itu tidak pada tempatnya artinya. Itu yang harus bagaimana caranya kita mampu menurunkan tingkat asam itu tadi, itulah dibantu dengan obat. Kemudian bagaimana caranya agar asam lambung kita itu tidak semakin tinggi? Dengan mengendalikan rasa cemasnya, ya, pikirannya, gitu loh. Oke? Iya bang, betul. Dulu saya ngira ini penyakit jantung. Saya juga begitu. Bolak-balik EKG,
udah keluar hasil EKG juga masih nggak yakin gitu kan. Sampai-sampai saya di Rukia, kemudian berobat sana sini lah, alternatif dan segala macamnya. Saya pikir dulu sampai saya tuh kayak diguna-guna gitu kan. Dan akhirnya tersadarkan juga gitu, bahwasannya ini ada yang nggak beres nih. Itulah sifat egois kita ya. Kita tidak pernah mau disalahkan. Terkadang ini semua karena pola pikir kita sendiri gitu, yang membuat kita seperti ini. Kebiasaan buruk kita, pola hidup kita, pola makan kita, pola pikir kita yang semuanya berantakan ya. Itulah yang menyebabkan kita menderita saat ini. Nah, ketika kita mendapatkan gelar ansietas ya, mendapatkan penderita ansietas, itu juga membutuhkan proses dan waktu ya. Dia nggak mungkin ketika kita kena asam lambung hari ini besok kena panic attack, nggak seperti itu gitu. Perasaan cemas yang kita pelihara terus menerus nih ya, terus menerus sampai akhirnya meledak, jadilah serangan panik gitu. Kita serangan panik karena apa? Trauma pikiran kita yang terlampau cemas, rasa cemas yang terlampau berlebihan gitu, berlebih banget. Jadi sehingga otak kita ini udah nggak sanggup lagi menampung itu gitu. Jadi kita meledak, kenalah panic attack. Nah, orang yang sudah kena panic attack itu pasti akan mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Lagi duduk tiba-tiba cemas, kemudian lagi berkendara di luar rumah atau di jalan gitu ya, lagi macet gitu, lagi di keramaian tiba-tiba kumat paniknya gitu. Nah, itu yang dikatakan gangguan cemas gitu. Dan itu biasanya membutuhkan yang namanya tenaga profesional ya. Dan gak ada obat ansietas ya. Ketika ada pun kita berobat ke psikiater misalnya, psikiater dia kan akan terapi kita dengan obat antidepresan dan anti cemas. Nah, apakah obat itu bisa menyembuhkan? No ya, tidak. Obatnya ada di mana, Bang? Di sini semuanya. Di dalam diri kita, inilah obatnya. Ketika kita mampu merubah pola sifat kita, ketika kita mampu merubah pola pikir kita dengan baik, dan menjaga kualitas tidur kita dengan baik, menjaga pola hidup kita juga dengan baik, pola makan yang baik dan sehat, insya Allah kita perlahan-lahan juga akan semakin membaik. Ingat ketika tadi yang saya katakan, kita mendapatkan gelar ansietas itu juga berproses. Nah, ketika kita mau sembuh juga pasti berproses dan membutuhkan waktu. Ketika kita sakit fisik, minum obat, sembuh, guys. Ya kan? Demam nih, kita minum paracetamol, turun demamnya. Kita flu sama batuk, kita minum paratusin, sembuh. Ya kan? Tapi ini masalahnya psikologis, kejiwaan kita. Dan itu tidak ada obatnya. Obat itu hanya membantu dan dia memiliki durasi. Ya. Dia ada jamnya. Nah, bagaimana ketika kita misalnya lagi di luar nih, kita nggak bawa obat, panik datang. Gimana cara kita ngendaliinnya? Rasa cemas itu. Itulah yang harus kita cari tahu. Gitu. Harus bagaimana? Nah, tunggu. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bang, kenapa kembung saya hilang setiap saya jogging? Dan lari, Bang. Dan badan terasa normal. Tapi setelah makan, semua mulai lagi kembungnya sembuh lagi. Ya. Jadi, yang tadi seperti yang saya bilang, ketika kita mempunyai gejala asam lambung, walaupun itu dia katakan dispepsia itu ada dua macam, fungsional dan organik. Kalau dispepsia organik itu disebabkan kerusakan lambung, contoh tukak lambung, ada luka di lambung kita, ya. Kemudian kalau dia dispepsia fungsional, artinya dia tidak spesifik. Kita mempunyai keluhan lambung, tapi sebenarnya tidak ada masalah pada lambungnya, gitu loh. Karena apa? Pikirannya, gitu. Nah,
kita harus cari tahu. Nah, mencari tahunya di mana? Ya ke dokter gitu. Kita ini dispepsia apa gitu. Ya kan, kita harus cari tahu. Apakah asam lambung kita ini disebabkan oleh rasa cemas? Ya, yang berlebihan. Itu harus kita cari tahu gitu loh. Apakah GERD kita ini disebabkan oleh kecemasan? Itu kita harus cari tahu. Jangan kita self-diagnose, mendiagnosa diri sendiri tanpa dasar apapun. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena hanya akan memperparah kondisi kita. Ya, dengan olahraga, kenapa bisa membaik semuanya? Karena ketika kita olahraga yang cukup dan teratur, cukup ya, dengan tanda kutip cukup. Ketika kita berolahraga secara teratur, hormon endorfin kita akan meningkat. Tapi ketika kita berolahraga dengan yang namanya berlebihan, bukan hormon endorfin yang muncul, melainkan kortisol, hormon stres. Ketika stres muncul, yang ada apa? Begah, kembung, mual, gak nyaman dada, pegel-pegel, ya kan? Itu yang kita rasakan. Nah, ketika kita memiliki gangguan cemas, kita merasakan sensasi seperti itu, potong kuping saya kalau kita gak ngerasain cemas, panik, ya. Jadi makanlah dengan porsi yang sedikit namun rutin, ya. Misalnya porsi kita satu gepok apa segini ya, misalnya segini, misalnya, bukan artinya segini juga kalian makan gitu kan. Dibagi separuh, ya, makan separuhnya, makan. Nanti yang separuhnya lagi 2 atau 3 jam kemudian makan lagi gitu. Nah, hindarilah rebahan setelah makan. Lebih bagus kalian makan tuh duduk dulu atau jalan dulu supaya benar-benar diproduksi dengan baik oleh lambung kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nama YouTube-nya apa, Mas? Kalian boleh cek ya, di situ namanya Pejuang Anxiety Official. Nah, di situ saya banyak bahas tuh dan berepisode-episode. Kalian boleh tonton dari yang pertama hingga yang terakhir. Video live saya kapan sempat saja, kalau kuotanya ada. Kalau nggak ada kuota, nggak usah nonton yang live. Nanti bukan apa-apa, karena live itu sampai 1 jaman. Nanti kalian tuh ini. Tapi kalau yang di rumahnya ada wifi, ya udah monggo nonton daripada kalian overthinking, bener nggak gitu ya. Ikut nyimak ya Bang, boleh. Insya Allah yang nyimak juga akan dapat manfaatnya, dapat termotivasi juga, bisa bangkit dan bisa semangat. Ketika kita merasa semangat, insya Allah keluhan-keluhan kita juga akan berkurang ya. Itu yang aku rasain serang kepala, maksudnya apa nih? Itu yang saya rasain serang. Pusing, jantung juga berdetak kencang. Wajar ketika kita cemas, ya yang namanya orang lagi cemas lah. Manusia normal saja kalau lagi cemas itu berdebar-debar. Contoh lah, misalnya rumah kita kebakar, misalnya ya, bukan doain nih. Misalnya, bukan doain, sekali lagi ya, jangan salah kaprah. Misalnya rumah kita kebakar nih, ya kan, kebakar. Apa nggak berdebar-debar tuh jantung? Misalnya lah, mobil kita ditabrak orang, apa kita nggak berdebar juga? Mikirin duitnya berapa, harus kita perbaikin, ya kan? Itu wajar. Jadi ketika kita cemas, pasti yang namanya berdebar. Kepala pusing, akibat stres yang berlebihan. Apakah kita tuh banyak rebahan, banyak mikir, kurang minum, kurang gizi, nutrisi dan segala macamnya, itu dikoreksi. Itu oke? Sesak tenggorokan, gatel, nggak bisa tidur, wow, batuk ya. Tapi nggak selamanya ya batuk ya, landak sebelah ya. Tidak selamanya batuk itu seperti itu gitu. Terkadang GERD ini bisa menyebabkan batuk juga gitu. Kenapa? Karena asam di sini di tenggorokan kita.
Jadi tenggorokan tuh nggak nyaman, susah nelen. Kalau kalian tuh pernah merasakan yang namanya ketelan permen, seperti itulah. Nggak nyaman gitu. Jadi seperti ketat leher kita itu. Nah kalau benar, kalian nggak usah khawatir, karena saya pernah melewatinya ya. Dan saya katakan itu insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah ya. Saya panik cemasnya yang nggak hilang-hilang nih. Ya iya, namanya gangguan ya. Kalau mau kemana-mana selalu cemas, was-was. Begitupun kalau sudah sampai lokasi tujuan. Dan gitu nunggu langsung deh kumat cemasnya. Jadi saya ingin berbagi cerita ya. Sedikit saja. Mudah-mudahan Awang Cross ini bisa belajar ya, bisa jumpa nih persamaan kita gitu ya. Dulunya ketika saya mengalami anxiety disorder, saya tuh ketika mau berangkat dari rumah atau mengendarai kendaraan gitu, mau pergi lah. Sebelum pergi, Pak, misalnya siang kita mau pergi, paginya tuh udah mikir, oh nanti kalau di sana tuh nggak dapat parkiran gimana sih? Kalau rame gimana? Aku paling nggak males tuh bawa kendaraan kalau lagi rame banget gitu. Stres nyari parkirnya. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa sama mobil atau motor gimana? Kemudian kalau tiba-tiba aku bawa kendaraan sendiri pingsan atau mati mendadak, nggak ada yang nolongin aku di dalam mobil, nggak ada yang tahu. Pikiran-pikiran itu yang saya katakan overthinking. Nah, coba kalian berangkat, coba flashback lagi ke belakang. Apakah ketika kita dulu mau berangkat itu banyak mikir? Pasti jawabannya tidak. Ya. Dulu tuh waktu kita masih jauh banget lah ya, sebelum kita seperti saat ini gitu. Apakah kita itu mau berangkat mikir, wah nanti di sana gimana, nanti aku kok di luar gini-gini, lagi rame takutnya tiba-tiba kehabisan oksigen mati atau pingsan dan segala macamnya. Mikir seperti itu nggak kita dulu? Enggak. Nah saat ini kenapa kita seperti itu? Toh sama aja. Kita baik-baik saja. Kita cuma kena asam lambung. Kenapa kita masih khawatir? Makanya saya selalu sampaikan. Itu harus dilatih. Ya dilatih. Jadi kalau kita mau berangkat jangan ada sugesti-sugesti yang negatif masuk ke dalam pikiran kita. Terkadang pikiran kita ini sudah berusaha untuk tidak berpikir negatif. Tapi tanpa kita sadari, bisikan-bisikan ini ya yang selalu menggugurkan itu semua. Benar nggak? Coba saya mau tanya, benar nggak seperti itu? Ya, bisikan-bisikan ini yang mengganggu. Nah, pentingnya afirmasi diri adalah untuk menyadari itu dan mengatakan bahwa kita ini nggak apa-apa. Kita katakan sama diri kita sendiri. Dengan aku keluar, ya, dengan aku mengendarai kendaraan, aku pengen jalan-jalan untuk mencari ketenangan. Aku pengen jalan-jalan untuk mencari kenyamanan. Itu motivasi. Nah, afirmasi diri seperti itu. Insya Allah ketika sugesti positif masuk ya, tanpa mikir sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Ingat teman-teman, segala apapun yang kita khawatirkan itu hanya 1%. Dan itu belum bisa menjadi jaminan bahwa kita akan kenapa-kenapa. Ya, tidak akan terjadi itu 99%. Untuk apa kita khawatir yang 1%? Saya kasih perumpamaan lagi. Buat teman-teman di sini yang takut vaksin misalnya. Ya apa sih yang kalian takutin? Oh aku takut bang, di tetanggaku ada yang habis vaksin lumpuh. Coy, saya mau kasih masukan ini. 1 juta orang divaksin tidak apa-apa. Ya, 1 juta orang divaksin tidak ada masalah. Kenapa kita mesti khawatirin 1 orang? Logik gak? Kita tuh suka memikirkan yang paling buruknya. Tapi yang positifnya kita lupa. Mau naik pesawat misalnya, kita udah beli tiket. Takut pesawat tuh jatuh, mati. Halo. Jangan buang-buang kesempatan. Belum tentu besok-besok kita bisa naik pesawat lagi. Intinya beli tiket, berangkat tanpa mikir panjang. Kalau kalian di atas, misal di udara ada apa-apa, itu baru boleh panik. Tapi kita baru beli tiket, kita udah panik duluan, itulah kebodohan.
Mohon maaf lahir batin nih, memang harus seperti itu. Benar gak? Prinsipnya, pola pikirnya harus seperti itu. Kita yang harus ngelawan itu semua. Pola pikir itu tadi, pola pikir jelek harus kita buang jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bang, buat saya pribadi kalau penyakit GERD itu tidak usah dimanjain. Ya benar, tidak usah dimanjain, tapi tidak boleh juga diabaikan, ya. GERD itu kalau kita pelihara terlalu lama banget, itu juga nggak akan mendapat bakalan menjadi bahaya juga bagi diri kita, gitu ya. Makanya saya katakan boleh, jangan dimanja-manjain, tapi tidak boleh juga terlalu kita abaikan. Kita nggak boleh terlalu abai sama kondisi kesehatan kita. Khawatir boleh, tapi ketika kita terlalu khawatir, itu yang nggak boleh, ya. Bang, ngilangin keliengan pusing gitu gimana bang caranya? Nah, Mbak Risya, boleh tuh, tadi kan udah saya sebutin, cek tuh channel YouTube saya di Pejuang Anxiety Official, ya. Di situ baru berapa hari yang lalu sih ya. Tunggu saya lihat. Baru berapa hari yang lalu saya share itu video tentang bagaimana tips saya pribadi ya, yang saya lakukan, bukan yang harus dilakukan umum ya. Itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah cara saya mengatasi keliengan, dan itu boleh ditonton, boleh dicontoh, silahkan ya. Insya Allah itu ada manfaatnya. Memang keliengan ini yang paling umum dan yang paling banyak banget kita keluhkan ya, termasuk saya pribadi. Tapi yang paling penting Mbak Risya tuh harus koreksi juga dirinya. Apakah Mbak Risya sampai saat ini tuh masih yang namanya sering rebahan, jarang aktivitas, jarang olahraga? Itu yang paling penting dilihat dulu. Apakah kerjaan kita tuh terkadang nih ya, kita pribadi yang menderita ansietas ini terlampau sering tuh kita tuh rebahan, main handphone ya, tanpa kita sadari berjam-jam seperti itu, sampai-sampai kita lupa olahraga, lupa aktivitas, buat nyenengin hati kita, buat nyenengin diri kita lupa. Nah, coba itu dikoreksi dulu ya. Bang, kembung di sebelah kanan lebih sering kambuh. Ya, namanya gas. Intinya selama itu hanya kembung doang ya, tidak ada disertai dengan sensasi keluhan-keluhan yang lain seperti muntah, kemudian nyeri yang hebat gitu ya di perut kanan, itu nggak ada masalah ya. Yang namanya gas itu bisa kemana-mana ya. Betul bang, kadang pikiran dah coba kita kontrol tapi masih aja ada seperti bisikan ya. Itu yang tadi saya bilang kan, benar bang, kayak ada yang menghasut gitu. Nanti kalau kehabisan oksigen gimana? Oh iya bang, Aslam boleh divaksin gak? Boleh ya, gak ada masalah. Ayah saya, dia punya komorbid ya, sakit jantung, asma, kemudian usianya itu udah 72 tahun. Dia sudah vaksin Sinovac 2 kali dan dapat vaksin booster Moderna 1 kali. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih sehat. Begitu juga dengan ibu saya yang punya riwayat hipertensi. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih diberikan Allah umur ya. Jadi jangan terlalu parno, jangan terlalu khawatir ketika kita mau divaksin. Bukan apa-apa. Nanti ketika kita divaksin, kita cemas, yang muncul itu bukan sebenarnya efek dari vaksin, tapi efek cemas kita yang terlalu berlebihan merespon itu gitu. Jadi makanya kembali lagi saya bilang, ketika misalnya kita tetangga atau teman yang atau kita yang pernah kita dengar ya, habis divaksin lumpuh, habis divaksin kejang-kejang ya, itu hanya 1-2 orang. Tapi yang udah divaksin berapa juta? 12 juta lebih ya, kita nggak usah bilang 12 juta lebih misalnya. Kenapa? Lalu kenapa kita masih percaya kita takut dengan yang 2 orang?
Kenapa yang 12 juta orang kita abaikan? Padahal banyak tuh. Loh. Makanya saya bilang, ketika vaksin, habis vaksin jangan berkegiatan yang terlalu capek. Ya, ketika vaksin, habis divaksin, supaya antibodi kita bekerja dengan baik, istirahat yang cukup. Ketika bang sakit kepala, badan gak nyaman, pegel-pegel, minum paracetamolnya. Dan minum juga vitaminnya tuh, ya, supaya menambah daya tahan tubuh kita, supaya antibodi kita mampu melawan virus mati atau virus yang dilemahkan itu ke dalam tubuh kita. Jadi lebih kokoh gitu ya. Apa kembung sebelah kanan? Apa juga ada hubungan dengan aslam? Jelas ya, jelas. Tapi kalau tadi disusul dengan ibaratnya muntah ya, muntah yang terus menerus, kemudian rasa nyeri yang hebat sampai kita tuh hilang kesadaran, kemudian apalagi yang bahaya ya, intinya ada penyerta yang lebih lain, yang keluhan lain lah, itu bisa bolehlah kalau misalnya kita mau memeriksakan, mau cek dan segala macam, nggak masalah. Tapi kalau dibilang lambung, udah jangan percaya, jangan mikirin yang aneh-aneh lagi gitu. Makanya tadi saya bilang, kita itu nggak boleh juga terlalu abai sama yang namanya kesehatan. Ketika kita boleh aku nggak abai bang, aku khawatir, boleh khawatir, tapi jangan khawatir yang terlalu berlebihan gitu. Oke, Amal Wahdi ya, dengerti ya. Mudah-mudahan juga dengan live ini teman-teman yang berkeluh kesah di statusnya ya, status grup itu bisa sedikit terbantu ya. Jadi nggak bertukar keluh kesah di situ. Kenapa? Itu bisa jadi trigger buat kita. Kita nih kalau bisa bangun grup ini ya, kita bikin grup ini tuh harus jadi support gitu. Bukan menyamakan penyakit sebenarnya. Kembali lagi yang saya bilang tadi. Saya demam. Teman-teman demam. Kan sama-sama panas badannya. Ya kan? Tuh loh. Sama, kita punya asam lambung. Keluhannya pasti itu juga gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Di sini ada nggak yang seperti ini? Nggak usah ditanya lagi. Harusnya solusinya untuk mengatasi ini bagaimana ya? Solusinya untuk mengatasinya bagaimana ya? Kira-kira di sini ada yang sudah berpengalaman tidak? Kita harus cari tahu. Kalau kita mengeluh ya nanti muncul loh. Itu gampang, punggung belakang, masalah pundak belakang, perlu dikusuk dan segala macam. Mak. Jujur ya, kalau udah masuk-masuk yang seperti itu, pengen kan saya remet kan gitu. Kenapa orang-orang seperti itu bisa lolos di grup? Terkadang apa yang ditanya, lain yang ditanya, lain juga yang dibahas, yang dijawab gitu loh. Teman-teman di sini yang nonton, apakah kalian suka kesel dengan melihat orang-orang kayak gitu? Saya rasa kalian juga akan terganggu ya, sama seperti saya gitu. Kalau saya di grup ini, saya jujur tuh sering tuh bantu teman-teman yang lain juga, support mereka. Kita lebih bagus tuh jadi support lah, tim support. Jadi saling support sistemnya tuh ada di sini gitu. Jangan kita saling, oh ya udah berapa lama? Aku seminggu, kamu, aku 2 bulan. Oh udah berantakan tuh. Trigger nanti. Tapi cari solusi. Di sini ada pengalaman nggak untuk mengatasi ini? Itu baru tepat. Ada jalan keluarnya. Jadi kita bukan seperti anak ayam yang nggak punya induk gitu loh. Ngerti? Kalau kita saling berkutat situ-situ aja, udah nggak ada solusi. Untuk apa? Jadi teman-teman juga, saya tahu kita pasti khawatir. Takut, cemas pasti tuh ya. Apa ini
Jadi kalau kita ngerasa tuh ada yang sama seperti kita lebih tenang. Tapi mau sampai kapan pertanyaannya? Lebih bagus kan kita cari solusi harus bagaimana, ya kan? Kalau solusi selesai, kita bisa sembuh. Tapi kalau nggak punya solusi, kita hanya mencari persamaan untuk mendapatkan ketenangan, mau sampai kapan? Malah bikin panik yang punya anxiety. Benar. Kita tuh harus merubah grup ini gitu, menjadi grup yang support, saling support, menenangkan. Yang kita butuhkan tuh kata-kata ketenangan. Yang kita butuhkan tuh cuman ketenangan. Teori ini babu bla 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 nggak butuh kita. Yang kita butuhkan cuman satu, support. Ketika kita mendapatkan support dari orang, apalagi orang yang memberikan support itu memberikan ketenangan buat diri kita, itu akan membantu, ya. Tapi ketika kita bertukar keluh kesah, berapa lama kau? 2 minggu. Kau berapa lama? 3 bulan, 1 tahun. Waduh, lama kali, lama banget ya. Itu yang wah ternyata sakit ini lama, rusak. Ya. Intinya, kenapa saya bisa melalui ini semua? Kalian nggak bisa. Saya yakin kalian tuh lebih hebat daripada saya. Saya yakin kalian tuh lebih kuat daripada saya, ya. Dan saya yakin kalian bisa lebih cepat sembuh daripada saya, ya. Ingat tuh, kita harus motivasi seperti itu. Bahwasanya kita yakin kita sehat, kita nggak apa-apa. Pikiran kita nih yang lagi kacau, jiwa kita yang sedang terganggu. Gimana caranya kita menyadari itu? Ketika kita punya kesadaran itu, untuk menuju pulih itu akan lebih mudah, gitu, ya. Siap Mas Bro? Oke Mas Bro. Thank you ya. Udah tanya-tanya, udah ngajak ngobrol. Thank you banget. Intinya nggak usah takut makan. Jangan serba matang semua, jangan seperti itu. Makan sambal, kita beranggapan seperti lambung kita tuh sensitif banget gitu. Sensitif banget. Makan sedikit, wah kamu. Makan sedikit kamu. Nggak seperti itu. Saya kasih perumpamaan lagi kepada teman-teman. Misalnya nih, saya nih derita kolesterol atau darah tinggi misalnya ya. Kemudian apakah ketika kolesterol saya, darah tinggi, tekanan darah saya udah terkendali, apakah saya tuh nggak boleh makan kerang? Apa saya tuh nggak boleh makan kepiting? Apa saya tuh nggak boleh makan udang? Walau kepiting itu cuma 1-2 kepiting itu cuma 1 potong, 1 ekor. Kemudian udang misalnya, saya makan cuma 3. Atau kerang, saya makan hanya secukupnya saja lah. Apakah itu berpengaruh kepada kolesterol dan darah tingginya? Jawabannya enggak, ya. Makan daun ubi bisa bikin hipertensi. Makan sedikit, paling 1 sendok makan daun ubi, apa itu bisa bikin naik? Enggak. Asal secukupnya, ya. Jangan berlebihan. Misalnya, Bang aku nggak bisa makan sambal. Siapa bilang? Makan tuh sambal, ya. Makan sambal dengan sedikit saja, nggak usah terlalu berlebihan. Ketika udah siang makan sambal, ya jangan malam makan sambal lagi, ya kan? Pagi misal makan mie instan, ya malam atau besok ya jangan makan mie instan lagi. Bikin seminggu 3 kali makan mie instan, gitu loh. Dibatasin, jangan terlalu berlebihan. Ingat juga, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik, ya. Secukupnya saja. Sudah saatnya kita istirahat, yang mau kerja besok lagi. Jadi biar fit ya, tidak kurang tidur, badan nggak pegel-pegel gitu. Jadi dengan kualitas tidur yang baik juga akan membantu proses pemulihan kita, ya. Silentkan handphone, jauhkan handphone. Kalaupun kalian mesti berada di dekat handphone, kalian manfaatkan untuk memutar lagu-lagu relaksasi. Pakai headsetnya, matikan lampu kamarnya, ya, dengar lagu relaksasi. Pikiran fokuskan kepada pernafasan kalian. Insya Allah
itu akan membantu teman-teman untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih santai. Nggak mikir ke sana kemari, sana kemari. Tapi ketika pikiran itu datang dan kalian sadari, usahakan kalian tepis semua. Balik lagi ke fokusnya. Ketika pikiran itu masuk lagi, buang, fokus lagi. Jadi insya Allah itu bisa membantu ya. Tapi ketika kita mau tidur, kita banyak nonton YouTube lah, buka-buka stalking Instagram lah, nengok TikTok lah, dan segala macamnya. Itulah yang akan mengganggu proses kita tidur. Apalagi nonton YouTube. YouTube itu yang jahat apa? Thumbnailnya. Kita setelah putar video gitu ya, misalnya satu video, kemudian kita iseng tuh scroll ke bawah gitu, kita ngeliat thumbnail nih, wah kayaknya seru nih gitu ya. Ya udah, akhirnya kepancing terus sama thumbnail dan akhirnya nggak tidur gitu ya. Ingat, ketika kita mau sembuh, kualitas tidur harus dijaga. Oke, mungkin sekian teman-teman. Makasih yang udah mau nonton video saya ya, video live ini ya. Komen dibaca, jangan ngebaca terus Om. Dari tadi saya udah bacain komentar ya. Mas Giat Junta mungkin baru masuk ya. Ya kan, baru masuk ya. Jadi belum tahu kalau saya dari tadi bacain komentar-komentar teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ya video live-nya. Tetap jaga pola pikir dengan baik. Insya Allah itu bisa memberi apa yang saya sampaikan, bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Tetap jaga kesehatannya, tetap positif. Salam sehat, Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.